Kita punya kelebihan dari orang lain. Yang orang lain melihat kita sebenarnya segan. Terkenal, benar Bora ini. Manusia punya kekuatan, punya senjata spiritual ada 4. 1 insting, gharizah. Orang luar melihat, Allah kalau orang kiai takut, tajam isinya. Padahal aku sehuri oral, aku sehuri Gus Dur paling biasa lah. Orang luar betapa lihatnya luar biasa. Gharizah. Tapi gharizah lemah. Binatang pun punya insting. Harimau, monyet, isinya tajam itu. Yang kedua lebih kuat daripada gharizah, namanya feeling. Nah, itu lebih berobat daripada gharizah. Arab pun ya. Ya, betul. Hawas. Tapi masih sering salah. Kenapa? Karena terpengaruh oleh kemauan. Feelingnya sering salah. Ternyata karena apa salah? Karena nuruti kemauan jadi. Yang lebih baik lagi firasat. Ittaqu an firasatil mukmin. Firasat lebih benar. Mungkin lebih khawatir malakutiyah. Jadi inspirasi dari malaikat firasat. Tapi yang paling benar atau yang pasti benar namanya intuisi. Hadas intuitif. Ini namanya khawatir ilahiyah. Kalau hadas kan kasyaf. Hadas udah kasyaf ini. Tapi yang heran sih bukan heran Islam loh. Orang Hindu, orang Buddha ada orangnya. Makanya Gus Dur berguru pada ulama di India, ulamanya Hindu dan orang Buddha. Gus Dur itu pergaulan dengan ulama-ulama non Muslim juga betul-betul mempercayainya. Ya memang mereka ahli tirakat tuh, riyadhah tirakat. Ya pasti mendapatkan khawatir, bisikan, inspirasi dari atas. Nah kita walaupun kiai tapi poso ora tahu. Ini orang luar melihat kita tuh itu. Makanya begitu lihat kiai segen. Karena dikira kita ini luar biasa. Kalau kita punya firasat. Kalau kiai ini punya ketajaman marifat apa aja. Nah, ini sebenarnya merupakan senjata yang sangat ampuh. 4 hal ini. Asal kita ini benar lah ya, kita bisa benar, betul-betul bisa dipercaya. Jangan menjadi kesempatan setelah dihormati oleh masyarakat kemudian apa dawir. Ya Allah. Saya bukan ahli nasab. Tapi kita renungkan dengan sangat heran. Islam datang dari Arab. Arabnya jahiliyah masyarakatnya. Memang luar biasa, futuhat. Kemenangan Islam sampai ke Asia Tengah, sampai ke Cina. Andalus juga luar biasa kan. Tapi setelah mempunyai wilayah luas itu harus diisi dengan peradaban, pendidikan, kemajuan, teknologi dan sebagainya lah. Nah yang menggagas pengetahuan di Islam itu bukan orang Arab. 99% bukan orang Arab. Ayo hitung Imam Syafi'i, ayo sebut imam siapa? Hasan Basri, Sufyan Thauri, Rabi Adawiyah, Al-Junaidi, Al-Ghazali, Al-Baqlani, Haramain, Asy'ari Basrah. Ayo Abu Hanifah, Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Al-Hakim, Abu Hambal, tidak satu pun orang Arab. Yang menggagas grammar nahwu Arab bukan orang Arab, mesti bawe. Yang gagas harokat Imam Khalil Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan, bukan orang Arab. Yang menggagas titik Abul Aswad Du'ali, ilmu tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, balaghah kesusahan Arab. Jadi setelah baca Quran dia menimbulkan di sini ada luar biasa nih. Pertama konten makna, makanya ilmu ma'ani.
Kedua, cara penjelasan. Quran itu cara menjelaskan sesuatu tuh enak, gampang, berbobot, nggak ada yang kosong. Ilmu bayan. Ternyata indah sekali bahasa Quran nih. Oh itu penuh dengan majaz, penuh dengan isti'arah, kinayah. Lahirlah ilmu badiah. 3 ilmu itu namanya ilmu balaghah. Sing gagas di doang Arab. Bin Ubaid. Orang Mu'tazilah kedua setelah Wasil bin Atha. Coba gagas ilmu nahwu. Jadi orang Arab yang bahasa fasih itu nggak ngerti mubtada khobar fa'il maf'ul, udah ngerti. Setelah ada yang mesti bawah baru dibikin ilmunya. Namanya Alkitab kitabnya. Begitulah yang ngarang Arud Khalil bin Ahmad. Harokat Khalil bin Ahmad. Imam Ghazali loh, Masya Allah. Ya faqih, ya mutakallim, ya filosof, ya sufi. Bukan orang Arab. Orang Tus Khurasan. Di sini juga yang di kita ini. Sunan Bonang bin Ibrahim Samarkan. Siapa lagi? Sunan Gunung Jati. Dari India bapaknya. Ya, Pakistan lah. Ya, Habib dari India. Syekh Bawasil Kediri dari mana? Ini Sabur. Ahmad Subakir Syekh Subakir dari Khurasan. Walhasil sebelum orang Yaman datang, beliau datang ke sini duluan. Fatimah binti Maimun dari mana itu? Bukan dari Yaman, bukan. Ada ulama Arab ada, tapi sangat sedikit. Imam Malik orang Madinah, Imam Syafi'i orang Gaza Palestina. Jadi 99% ulama penggagas, sudah penggagas, bukan hanya pensyarah, bukan hanya itu, bukan. Penggagas, penemu itu bukan orang Arab. Apalagi yang ilmu luar agama, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Amir, Abu Zakaria, Ar-Razi, dokter, Abdurrahman Nafis juga dokter, Ibnu Hawqal, astronom, Jabir bin Hayyan, matematik. Itu orang-orang cerdas, penemu teori-teori ilmiah, bukan orang Arab. Hanya berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena begitu Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah mewajibkan masyarakat administrasi dulu dengan bahasa Arab. Yang namanya orang pintar yang bisa bahasa Arab. Kalau sekarang enggak, namanya pintar orang bisa bahasa Inggris, kira-kira gitu lah. Pintar bahasa Arab gitu. Kalau dulu itu waktu zaman itu. Maka walaupun bukan orang Arab, bahasa Arab semua. Karena administrasi bahasa Arab. Kelemahannya dinasti Ottoman, Turki, tidak melakukan itu. Tidak ta'rib sya'b. Tidak melakukan Arabisasi bahasa, dan bahasa yang Arabisasi administrasi. Makanya tetap bahasa Turki. Makanya lemah, kurang kuat. Abbasiyah itu administrasi dengan bahasa Arab. Jadi walaupun orang ajam berlomba-lomba ngarang kita bahasa Arab. Imam Razi dari kota Rai itu sekarang masuk Tahran, ada di pojokan kota Tahran, kota Rai. Imam Razi yang nafsir Quran Mafatihul Ghaib 32 jilid, bukan orang Arab. Al-Mahsul fi Ilmil Usul, Imam Razi itu. Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah. Ya Allah, luar biasa. Nah, oleh karena itu ulama Jawa juga banyak kan. Syekh Yasin Padang itu Masya Allah mensyarahi Sunan Abi Daud 20 jilid. Belum kita kecil-kecil sangat biasa. Orang Padang. Ahmad Khotib Sambas itu yang menggabungkan antara Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Naqsyabandiyah. Orang Sambas. Memang di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin dan lain-lain. Nah, kita harus bangga dengan khazanah Ats-Tsarwatit Turatsiyah. Culture capital. Budaya itu culture ya, atau apa? Kebanggaan kita. Contoh, kalau kita kirim doa, misalkan, mari bersama-sama, atau bahasa Jawa terserah, mari kita sama-sama baca Fatihah yang pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten marem. Yang marem ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa auliya ila syar ardil magharibiha barya wahdiha jibal apa bu bari apa itu apa yaminiha wa shimaliha apa bu. Itu marem itu.
Itu namanya budaya sudah, lengket, menempel sudah. Jangan dirubah, awas jangan anak-anak kita terus anak-anak kita jangan berubah. Itu budaya, sudah bagian dari keseharian kita. Enggak marah kalau mari kita baca Fatihah, pahalanya terima Rasulullah, kepada almarhum Pak Haji. Mudah-mudahan dosanya enggak marah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afu waj'al jannah. Masyaallah. Yang paling lucu itu kalau ila ilah min bingung barriha wa bahriha jibalu ajat yamin wa shimal ya. Oh, wali kanan kiri wali darat laut. Itu namanya budaya, pegang itu. Ya kopiah ini budaya, kopiah, sarung. Soal pakai kopiah enggak jaminan. Pakai kopiah pasti khusyuk itu, enggak. Siapa tahu yang pakai kopiah malah khusyuk, siapa tahu. Tapi itulah budaya. Itu namanya As-Sarwatul Hadhariyah, culture capital. Nah ini kita menang di situ. Yang masih kita kalah itu adalah As-Sarwatul Maliyah, finance capital. Itu yang kalah. Ashabul proposal itu masih ashabul. Dan yang masih terseok-seok As-Sarwatis Siyasiyah, political capital. Ya alhamdulillah sih sudah banyak bupati NU banyak. Tapi apa? Oh nggih, wakil bupati. Maksum. Nggih. Anu dia putih sayung nggih. Wakil bupati Demak. Kalau bupatinya apa? Bupatinya apa? Masih Bu Esti. Bu Esti. Partnya apa? PDI. PDI.